Area pantai Pongkar yang berada di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tercemar oleh gulungan tisu kertas dalam bentuk yang masih besar. Diduga berasal dari sebuah kontainer dari kapal yang karam. Siapa sangka, gulungan-gulungan besar ini adalah tisu dalam jumlah banyak yang terdampar di tepi pantai Pongkar, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Tak pelak, area pantai jadi tercemar dan mengganggu keindahannya. Bukan cuma itu, rupanya gulungan tisu juga berdampak pada nelayan yang sontak dikeluhkan para penangkap ikan karena banyak tisu yang tersangkut di jaring. Karena nilai tangkapnya, gangguan jaringnya akibat tisu ini menghambat. Yang selama ini tidak ada gangguan, dengan ada pencemaran kayak gini, nelayan Pongkar rata-rata terganggu. Dari segi pendapatan ikannya, dan jaringnya juga dipenuhi. Semua. Ada dugaan asal-muasal gulungan tisu dari muatan kapal barang Marco Polo 188 yang karam pada 26 Mei lalu sehingga isi muatan berserakan. Kalau untuk gulungan tisu ini diduga itu dari kontainer yang sekitar dua minggu lalu ya, kurang lebih seperti itu, diduga dari kontainer. Kini pasir pantai bahkan sudah banyak bercampur dengan tisu yang sebagian sudah hancur terkena air laut. Masyarakat pun berharap pencemaran ini segera diatasi pihak berwenang. Muhammad Zulkarnain melaporkan dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Ya, semoga pencemaran ini bisa segera teratasi dan bagi yang merasa telah mengotori area sekitar ini tentunya harus bertanggung jawab. Nah, Ustaz, ini bagaimana sih Ustaz Islam sendiri nih memandang tindakan pencemaran lingkungan? Ya, kita nih ya harusnya paham sekali bahwa orang Muslim ini di dalam Al-Quran itu kan Allah menciptakan kita ini fungsi aja. Fungsi ada manusia itu kan ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu Nabi Adam dan kita semua untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya, khalifah itu apa sih? Khalifah itu kepemimpinan yang seorang pemimpin itu tugasnya memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan, merawat. Wah, semuanya pemimpin itu. Nah, makanya kenapa khalifah itu juga diartikan memakmurkan, sebagai pemakmur bumi, begitu. Nah, coba bayangkan kita manusia sebagai pemakmur bumi yang harusnya merawat. Kan di bumi ini bukan hanya manusia juga kan, tapi ada tumbuhan, ada hewan, ada makhluk Allah yang lainnya semacam gunung, ada lautan dan lain-lain. Itu kan makhluk Allah semua. Dan kita itu sebagai seorang pemimpin harus merawat itu semuanya. Nah, sebagai manusia yang kemudian diamanahi untuk merawat itu semuanya, kemudian kita lihat ini, aduh, miris sekali kita gitu. Jadi malu ya, sebagai khalifah ini malu gitu, sebagai pemimpin ini kita harusnya malu gitu. Ditegaskan oleh Allah, zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Kata Allah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Nah, kadang-kadang gitu ya, Allah itu membiarkan kerusakan itu agar supaya manusia itu merasakan perbuatan mereka dan mereka itu supaya bertobat. Jadi sebetulnya ada ayat yang menyebutkan wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah itu memperbaikinya. Jadi diislahkan oleh Allah, diperbaiki gitu. Jadi sebetulnya secara tidak sadar kita tuh merusak terus. Allah itu memperbaiki terus, dirusak lagi, diperbaiki lagi. Tapi sesekali sama Allah didiamin. Nih, dicoba nih, rasain. Supaya apa? Supaya kalian tuh tahu tuh. Nah, jadi itu yang disebut dengan bala bencana. Jadi manusia yang membuat hal seperti itu, yang membuat alam rusak, yang akhirnya membawa keburukan, kemudaratan kepada manusia. Nah, itu karena tangan-tangan manusia tadi. Nah, karenanya disitulah kenapa Islam betul-betul yang seharusnya kita semuanya ini yang paling depan dalam menjaga, merawat bumi kita ini, begitu. Ya, lantas Ustaz, jika di area sekitar lingkungan kita ada yang tercemar seperti itu, apa yang seharusnya segera kita lakukan gitu Ustaz? Ya, membersihkan lingkungan itu kan amalan fardu kifayah, wajib itu.
Iya, ini saya kadang-kadang seringkali salah kita memahami gini. Kita seringkali merendahkan yang namanya petugas sampah. Namanya aja kita bilang tukang sampah gitu loh. Jadi kita nggak boleh ngomong tukang sampah, petugas sampah itu harusnya dimuliakan oleh kita. Kenapa? Karena dia itu mengambil yang namanya tugas semua orang seharusnya. Nah, fardu kifayah, jadi mereka-mereka yang membersihkan, kita-kita ini yang kemudian berguguran lah dosa-dosa kita. Seharusnya kita kan berdosa kalau membiarkan semua itu kotor. Tapi karena mereka bersihkan, akhirnya kita gugur tuh gitu. Walaupun kita tahu mereka inilah sebetulnya yang dimuliakan oleh Allah, diberikan pahala yang besar karena mereka-mereka yang kemudian membersihkannya. Nah, kita tuh harusnya memuliakan mereka, berterima kasih kepada petugas sampah. Terima kasih ya, seharusnya juga saya nih juga bersihin sampah, tapi karena ada kalian, ya kalian kemudian menggugurkan kewajiban saya gitu dalam membersihkan sampah gitu. Nah, seharusnya berpikirnya seperti itu gitu. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, dosa lah gitu loh kurang lebihnya. Ya, jadi intinya jika memang di area sekitar kita ada yang kotor, itu sudah sebaiknya kita sebagai umat muslim harus membersihkannya. Baik, terima kasih Ustaz Erik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sela. Ya, sama-sama Ustaz.